Pemirsa, seorang dokter gigi di Bali menjadi tersangka praktek aborsi. Polisi mengungkapkan dokter tersebut adalah residivis yang pernah dipenjara dengan kasus yang sama. Di rumah inilah dokter Ketut yang berprofesi sebagai dokter gigi melakukan praktek aborsi ilegal di Jalan Raya Padang Luih, Kabupaten Badung, Bali. Dengan bermodal alat-alat kedokteran yang dibeli secara online, Dr. Ketut menjalani praktek aborsi ilegal sejak tahun 2020 dan telah menggugurkan puluhan janin. Polisi pun akhirnya membongkar kasus aborsi ilegal ini. Dengan baju tahanan, Dr. Ketut diringkus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali. Dalam keterangannya, polisi menyatakan tersangka belajar praktek aborsi secara otodidak. Sementara itu tersangka memiliki ijazah dokter gigi namun tidak memiliki izin praktek dan tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya polisi mengungkap bahwa pasien yang datang ke tersangka mulai dari bangku sekolah menengah atas dengan tarif Rp3.500.000. Dalam kegiatannya yang bersangkutan dibantu oleh pembantunya, yang bertugas selaku pembersih kegiatan tersebut. Dari pemeriksaan penyidik yang bersangkutan beralasan melakukan ini karena mendapat permintaan dari para pasien untuk gugur. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja. Dan dari pengakuan pemeriksaan yang sudah kita lakukan dari tahun 2020 tersebut, yang bersangkutan sudah melaksanakan melakukan pengguguran terhadap 20 orang pasien. Tersangka mengiklankan praktek aborsi melalui media sosial untuk menarik para pasiennya. Selain itu, tersangka ternyata sudah 2 kali dipenjara dengan kasus yang sama tahun 2006 dan 2009. Dari penangkapan, polisi mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai senilai Rp3.500.000, buku catatan rekapan pasien, alat USG, dan alat kesehatan persalinan lainnya. Masingko, Badung, Bali. Pemirsa, Ditreskrim Polda Bali membongkar praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter gigi yang telah melakukan tindak aborsi terhadap 1.338 wanita. Sejauh mana hasil penyelidikan Polda Bali? Kita akan berbincang bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu. Terima kasih Pak Satake Bayu telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pak Bayu, sebelumnya boleh diceritakan bagaimana sebenarnya praktek ini bisa terendus oleh Polda Bali? Apakah memang ada laporan dari masyarakat sekitar atau memang hasil dari penelusuran sebenarnya akhirnya ketemu atau ketahuan terkait dengan praktek ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi awalnya memang dapat informasi dari masyarakat. Kemudian kita lakukan patroli cyber dan browsing juga melalui internet. Akhirnya didapat tentang Dr. Erik ini yang membuka praktek tentang aborsi. Kemudian tim Buser dari cyber melakukan penyelidikan ke lokasi yang sudah dituju, yang alamat yang sudah didatakan. Kemudian pada tanggal 8 bulan Mei 2023 di pukul 21.30 kita mendatangi tempat prakteknya dan didapatlah dokter itu ternyata baru selesai mengaborsi salah satu pasiennya yang juga didampingi oleh kekasihnya serta ada pembantu rumah tangga. Akhirnya pasangan kekasih itu jadikan saksi dan juga pembantu sebagai saksi, dan Dr. Arik itu kita amankan di rutan Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik. Demikian Mbak, itu awal mula ditemukan atau diketahuinya praktek tersebut. Baik, tapi sejauh ini hasil dari pendalaman kasus penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali sudah seperti apa Pak? Benarkah bahwa sejauh ini ditemukan bahwa ada dari hasil praktik aborsinya ada 1.338 janin yang diaborsi oleh pelaku? Ya, dari hasil penyelidikan itu dan pendalaman dari pihak pelaku, didapat di data buku rekapan itu ada 1.338 yang pernah dilakukan aborsi, dan juga yang bersangkutan sudah pernah
dipidana selama 2 kali, yaitu tahun 2006 dan 2009. Dan Oke. ya 2006 dan 2009 yang bersangkutan pernah dipidana, dan di tanggal 8 bulan Mei 2023 itu ditangkap oleh pihak cyber Polda Bali. Baik, Anda katakan di 2006 dan di 2009 pelaku sudah pernah ditangkap. Artinya bahwa di 2026 pelaku sudah melakukan praktek aborsi ini, sudah beroperasi seperti itu? Ya betul, jadi 2026 itu ada putusan dari Pengadilan Denpasar yang bersangkutan dipidana 2 tahun 5 bulan, 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Kemudian di 2009 itu yang bersangkutan dipidana 6 tahun. Kebetulan di tahun 2009 itu korbannya meninggal, jadi terendus di sana, ada meninggal, kemudian dilaporkan, kita lakukan penyelidikan. Baik. Dan kita proses, dapat putusan 6 tahun. Oke. Oke, Pak Bayu, terkait dengan profil pelaku sendiri, benarkah bahwa pelaku ini merupakan seorang dokter gigi yang tapi tidak memiliki, artinya tidak memiliki izin praktek seperti itu dan tidak terdaftar keanggotaannya di ID, atau seperti apa sebenarnya? Ya, yang bersangkutan memang menyelesaikan sedang berkuliah, dulu sempat kuliah di dokter gigi, tetapi informasinya itu tidak selesai, tidak tuntas. Dan kemudian yang bersangkutan praktek, tapi tidak pernah juga menangani masalah pasien terkait gigi ya, tetapi malah yang bersangkutan membuka praktek aborsi. Dan dia pelajari melalui juga buku-buku dan juga online, secara online ya. Dia belajar tentang kegiatan aborsi itu secara otodidak melalui buku-buku dan juga mungkin internet terkait tentang aborsi. Jadi kalau dari penelusuran Polda Bali yang mungkin bekerja sama dengan ID, ini memang dikatakan sudah menjadi dokter atau belum sebenarnya? Informasi karena di ID, di Ikatan Dokter Indonesia itu yang bersangkutan tidak tercatat atas nama yang bersangkutan sebagai dokter. Jadi mungkin yang bersangkutan mungkin pernah kuliah di kedokteran tapi belum selesai, gitu. Belum sampai tuntas. Jadi baru mencapai mahasiswa kedokteran saja yang belum lulus, artinya belum lulus menjadi sarjana kedokteran, seperti belum itu? Lulus, betul. Sehingga dia melakukan praktek, ini adalah praktek ilegal, betul. Baik. Makanya kita beri sanksi pasal-pasal berlapis, itu terkait tentang praktek kedokteran dan juga undang-undang kesehatan, yang mana ancaman pidananya itu 10 tahun dan juga dendanya 10 miliar terkait dengan kasus ini. Kita juga menghimbau kepada orang tua terkait tentang kasus ini supaya mewaspadai anak-anaknya, mengawasi secara maksimal supaya di dalam mungkin berteman dengan lain jenis dia bisa berteman dengan baik, jangan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Memang dari hasil penyelidikan Polda Bali sendiri, Pak Bayu, bahwa siapa saja sebenarnya yang menjadi korban dalam praktek ini, Pak? Apakah memang wanita-wanita dewasa, artinya di atas 25 tahun, atau sebenarnya masih di bawah umur? Ya, dari data yang didapat itu adalah usia-usia produktif ya, remaja, ada juga yang mahasiswi, kemudian yang kerja pun tapi belum melakukan hubungan seperti menikah ya, jadi belum menikah. Rata-rata seperti itu. Baik, pelaku pernah dipenjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun tadi ya, Anda katakan di 2006 dan juga di 2009 dengan kasus yang sama. Betul. Nah, lalu apa sebenarnya alasan dari pelaku yang masih saja membuka praktek ini padahal sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama? Ya, penyampainya ya karena kemampuannya di sana, misalnya praktek seperti itu, dan juga menghasilkan ya, karena sekali pasien itu
yang melakukan aborsi itu biayanya hampir 3.800.000 per setiap aktivitas, sehingga mungkin itu yang mendorong yang bersangkutan begitu keluar dari penjara melakukan praktek kembali tentang aborsi. Walaupun penyampaiannya melihat kasihan sama pihak pasangan yang belum nikah kemudian menyampaikan ingin mengaborsi, pada penyampaiannya begitu, tapi kan karena biaya aborsi cukup tinggi 3.800.000 itu mungkin yang membuat yang bersangkutan melakukan aktivitas itu lagi. Baik, terima kasih Pak Bayu tentunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu.